Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada awal perkuliahan ini, saya ingin mengajak para mahasiswa untuk aktif dalam berdiskusi dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan karena dapat memberikan kontribusi terhadap nilai akhir untuk mata kuliah komunikasi pemasaran. Kita belajar untuk memasarkan gagasan dan pemikiran kita pada lingkungan terdekat kita, yakni para mahasiswa yang sama-sama belajar tentang komunikasi pemasaran. Tutorial online ini berlangsung selama 8 minggu. Pada minggu ketiga, 5 dan 7 ada tugas yang harus dikerjakan. Harap perhatikan batas waktu yang telah ditetapkan dalam memberikan tanggapan diskusi dan mengupload jawaban tugas. Selain itu, ada tes formatif yang harus kita kerjakan pada setiap akhir kegiatan tutorial ini. Karena itu, sebaiknya kita pelajari dengan baik buku materi pokok komunikasi pemasaran, dipahami sebaik-baiknya, kemudian dipahami juga bahan tambahan yang diakses langsung ke sumbernya untuk memperkaya pemahaman dan meningkatkan capaian kompetensi yang diharapkan. Nah, mari kita biasakan untuk selalu berdoa sebelum belajar agar ilmu yang kita pelajari berguna untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kita juga berdoa agar tetap memiliki semangat untuk mendalami pengetahuan. Kita belajar memotivasi diri untuk menyelesaikan perkuliahan. Mari kita belajar dengan prinsip 3S, yaitu serius, santai, dan sukses. Deskripsi singkat mata kuliah dalam tutorial untuk mata kuliah komunikasi pemasaran ini, kita menyelenggarakan pembelajaran dengan metode yang pertama, mempelajari isi setiap modul paparan melalui kegiatan tutorial yang diakhiri dengan tes formatif. Tugas dalam bentuk diskusi atau mempelajari kasus komunikasi pemasaran, tes sumatif di akhir kegiatan tutorial ataupun minggu ke-8, bimbingan dengan melakukan diskusi dengan tutor. Nah, dalam mata kuliah ini kita akan belajar untuk memahami, menjalankan, dan menyelesaikan kegiatan komunikasi pemasaran baik untuk kepentingan bisnis maupun non-bisnis. Untuk memahaminya, kita perlu mendalami dulu pengertian atau definisi komunikasi pemasaran. Dilanjutkan dengan memahami prinsip dan teori atau konsep komunikasi pemasaran. Selanjutnya kita akan lebih banyak mempelajari bagaimana komunikasi pemasaran itu dilakukan dalam kegiatan bisnis dan kegiatan sosial atau kegiatan non-bisnis. Kita juga mempelajari bagaimana konsep dan teori diaplikasikan dalam kegiatan komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran yang dilakukan tentu dibuat berdasarkan konsep atau perspektif teoritis tertentu seperti dalam penyusunan pesan dalam komunikasi pemasaran. Mata kuliah komunikasi pemasaran bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep, teori, dan implementasi komunikasi pemasaran dalam kerangka bisnis dan non-bisnis. Materi perkuliahan terdiri atas konsep dasar, teori-teori dasar, analisis faktor inti, strategi pemasaran dan perilaku konsumen, stakeholders, dan isu-isu intraorganisasional, riset pemasaran dan isu lingkungan, promotional tools, primary tools of promotion, secondary tools, serta etika dalam komunikasi pemasaran. Evaluasi pembelajaran dalam bentuk penilaian diberikan berdasarkan keaktifan dalam kegiatan tutorial, khususnya dalam kegiatan diskusi, pengumpulan tugas pada pertemuan ketiga, 5, dan 7, hasil ujian akhir mata kuliah, ringkasan kegiatan dalam kelas tuton. Aktivitas tutorial online dirancang selama 8 sesi, ada kegiatan mandiri berupa belajar dan membaca modul mata kuliah komunikasi pemasaran. Ada belajar dengan cara berdiskusi, belajar dengan mengerjakan tes formatif, ada juga belajar dengan mengerjakan tugas. Prinsipnya, kita belajar dengan mengamati, bertanya, mengasosiasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan konsep-konsep dalam komunikasi pemasaran.
Kita terapkan pengetahuan kita dalam kegiatan keseharian agar pengetahuan itu meningkatkan kemampuan dan kompetensi kita, gitu ya. Selamat belajar, sehat selalu dan tetap semangat.